akan dengar asistensi kerja praktek untuk kelompok jalan tol. Langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Kepada Lukman dipersilahkan. Bentar Bu, izin nge-share. Ya. Iya. Udah kelihatan Bu? Sudah, Lukman? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas terakhir dari Pak Roni, yakni durasi benching plan sama waktu setting beton. Kemarin Bapak suruh apa itu sih durasi benching plan? Durasi benching plan adalah merupakan alat yang berfungsi untuk mencampuri atau memproduksi beton siap pakai dalam skala besar. Benching plan ini digunakan dalam produksi beton berskala besar agar kapasitas dan kinerjanya produktif, dapat dijaga dengan baik dan berstandar yang tepat. Semua material termasuk bahan adiktif yang akan diaduk ditimbang terlebih dahulu sesuai job mix dengan memperhitungkan kadar air dan agregat kasar ataupun agregat halus. Kelemahan Playday mix adalah tidak mengaduk slam max. Biasa digunakan untuk rigid. Jika astagfirullah. Kok buram? Bentar, Pak. Dan jika sedang produksi truk mixer berisi yang bercenderung berdebu dan material semen saat dimasukkan dalam truk mixer. Ini adalah data tabel cycle time penakaran di benching plan untuk mendapatkan hasil berapa yang dihasilkan dari benching plan kerja alat yang ini. Saya mengambil 6 sampel, ini tahap 2 sampai tahap 6 dengan waktu penakaran rata-rata 1,3 menit dan waktu masuk ke dalam mixer yang masuk agregat halus, kasar, semen dan air sekitar 5 menit. Dan rata-rata mendapatkan waktu 6 menit, 715 detik. Dan untuk waktu yang dibutuhkan proses penimbangan atau penakaran hingga material keseluruhan dituangkan ke truk mixer adalah 6,71 menit. Dari produktivitas benching plan dapat dihitungkan dengan F dikali FA dikali 60 dibagi 1000 dikali TS. Jadi dapatlah hasil dalam 1 jam benching plan dapat memproduksi 8.906 meter kubik per jam. Yang kedua adalah waktu setting beton.
Waktu setting beton adalah waktu yang tepat digunakan untuk memasang beton. Beton kondisi basah dan kering adalah beton yang digunakan. Pengerasan beton dipengaruhi oleh kelembapan dan hal lainnya untuk bisa digunakan. Beton ini harus memiliki beberapa sifat standar. Daya tahan terhadap penyusutan beton. Manfaat pengujian sistem beton adalah perhitungan sistem beton adalah kunci dari menentukan apakah beton sukses dipasang atau tidak. Untuk ketahui bahwa pengujian setting beton sangat mempengaruhi kekuatan dan hasil beton pengecoran. Beton yang dipasang tanpa tambahan biasanya menggunakan setting beton sebagai berikut. Awal proses, hindari semen terjadi pada 4 sampai 120 menit. Perhitungan waktu dimulai ketika tukang sudah memulai pencampuran atau mixing beton. Kedua, kondisi plastik hingga 1,5 hingga 2,5 jam setelah mixing beton. Yang ketiga, waktu yang dijadikan acuan adalah final setting 3 sampai 4 jam. Waktu mulai dihitung saat pencampuran atau mixing beton. Yang keempat, tukang bangunan perlu tahu kondisi beton segar di mana belum terjadi hidrasi dan bisa dicor. Biasanya kondisi ini terjadi pada 2,5 jam setelah mixing beton. Standar setting beton adalah kondisi saat bila pengujian beton maka hasilnya slump sama dengan 0 cm atau tidak longsor. Jika beton sudah dalam kondisi ini, maka adukan beton dibeli tidak layak untuk dipakai karena sudah tidak segar. Tahap proses setting beton ada 3 tahap, yaitu fase plastis dan fase setting beton dan fase hardening beton. Hanya itu dapat saya sampaikan, Pak. Lebih kurang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Lukman. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi oleh Pak Roni. Kepada Pak Roni dipersilakan. Ya, Bu Anissa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi saudara Lukman sudah menyampaikan, mempresentasikan masalah batching plan dan setting time. Iya, Pak. Sudah ketong, ya, itu dia ya. Nah, ini cukup menarik sih sebenarnya. Jadi untuk setiap tahapan presentasi kita adakan semacam diskusi, karena di diskusi ini sangat penting sekali ya buat kita. Ya. Iya, Pak. Tadi dikatakan bahwa kapasitas dari batching plan itu bisa mencapai 8.906 meter kubik per jam. Iya, Pak. Kalau ya. Itu dalam untuk kerja berapa sampel? 6 sampel tadi, Pak. Untuk 6 truk mixer. Coba tidak salah itu. 8.906 meter kubik per jam. Apakah tidak salah? Karena 8.900 itu tidak main-main itu. Kalau gini, kalau saya punya lahan, coba dihitung. Saya punya lahan, katakanlah 30 kali 30 meter yang mau dicor 20 cm. Itu berapa kubik? Berapa, Pak? 30 kali 30 meter, tebal pengecoran 20 cm. Itu berapa kubik? Bentar, Pak. Taruhnya iya. 20
30 dikali 30 kali 0,2. Cepat sedikit hitungannya. 0,2 18 Pak. 30 kali 30 kali 0,2. Iya Pak. Coba ulangi lagi. 18 meter kubik. Ulang lagi. Hah? 30 meter kali 30 Oh. meter kali 0,2. 180 Pak. 180 kubik. Bisa nggak Anda bayangkan 8.906 Iya Pak, banyak kali Pak. Salah nih Pak. ya, 8.906 per 180, 50 kali lahan yang mau saya cor. Kalau saya punya lahan 30 kali 30 kali 20 cm. Apakah tidak salah mendata tadi yang kapasitas begitu besar? Sepertinya salah nih Pak. Ya, Pak, izin jawab Pak, itu koma Pak, 8,9 dia Pak. ya lah, kalau 8 koma per jam, oke. Karena satu truk mixer itu bisa 5 kubik. Jadi ya, yang paling besar itu 8,9, oke, 9 kubik. Jadi pada umumnya 5 sampai 9 kubik per truk mixer. Ya. Jadi gini, kalau mendata ya, artinya coba secara rasional baru dipresentasikan, Saudara Lukman. Iya Pak, maaf Pak. Nah, jadi 8,9 meter kubik per jam. Iya Pak, salah baca sih Pak. Ya, saya hanya ngecek rasional apa tidak punya kapasitas sebesar itu. Ini batching plant di mana ya? Di Kampung Gadang Pak. Artinya dia di job site atau memang di batching plant apa namanya perusahaannya? Sama Izin jawab, Pak. biayanya, Pak. Itu. Ada 2 batching plan, Pak. Satu di Silam, Desa Silam, satu di Batu Sangkar, Pak. Itu emang batching plan dari apa, Pak? Dari PT Mitra Buton, Pak. Oke, jadi si PT Mitra Beton itu dia membuat batching plan di lokasi ya, di job site ya, di Iya, iya, Pak. lokasi, bukan di batching plan perusahaan dia. Perusahaan dia mungkin dia di mana di Pangkinang atau di Pekanbaru atau di mana, tapi ini kan di job site untuk pelaksanaan pekerjaan jalan tol itu ya. Ya. Bisa nggak diceritakan ya bahwa dengan batching plan 8,9 meter kubik per jam, apa yang dia layani? Sudah itu butuhnya berapa batching plan selama Anda KP di sana, Saudara Lukman? Ya Pak. Ya. Dengan batching plan kapasitasnya 8,9 meter kubik per jam, ya, yang dia layani untuk pengecoran apa saja, aktivitas sehari-hari seperti apa di dalam pelaksanaan pekerjaan, apakah hanya satu batching plan itu saja, ya, atau lebih, ya. Coba siapa aja boleh Ya, membahas ya. kalau untuk pelayanan pengecoran Pak, dia mengecor pekerjaan seperti borpel, lagi sama buat box traffic, sama buat akses Pak dia Pak. Itu aja dulu yang saya tahu Pak. Oke, dalam satu harinya dia bisa memproduksi berapa besar ya? Karena ini kan produksinya per jam. Ketika pelaksanaan pengecoran di proyek itu rata-rata satu hari membutuhkan beton berapa kubik untuk pengecoran bore pile? Kalau untuk borpel sekitar satu borpel sekitar 20-an lebih Pak. Kalau untuk box traffic tuh dia ngecornya bertahap Pak. Dari pondasi awal, dinding sama atas. Oke, satu bore pile
ya. Satu borpel itu 20 kubik. 20 kubik, 19 kubik. Oke. Dia ukuran borpel kedalamannya enggak sama semua kan, Pak? Ya, gini. Ambil aja 20 kubik ya. Iya, Pak. Katakan 20 kubik. Satu borpel 20 kubik, berarti 2 truk mixer, lebih kurang. 2 sampai 3. Karena kan Iya, Pak. Rata-rata 3, Pak. satu truk mixer itu bisa sampai 3. 3 Iya, truk Pak. mixer ya. Coba kita lihat produksinya cuma 8,9 meter kubik per jam. Kalau kita mengandalkan batching plant itu saja, berarti katakan 9 kali 2 baru 18 kubik. 2 jam dia memproduksi baru bisa mengecor satu borpel. Tidak mungkin borpel itu terlampau lama nunggu. Sedangkan kita ngecor borpel biasanya 3 truk mixer itu kan sudah antrian kan? Iya, Pak. Tidak boleh dibiarkan satu truk mixer datang, selesai, kemudian dia balik. Nanti ngecor lagi. Nanti kalau seandainya ada permasalahan, si truk mixer itu nggak sampai di lapangan, itu kan akan menjadi masalah. Nah, tentu mereka standby. Nah, coba dikaitkan dengan produksi produktivitas tadi, yang kapasitasnya cuma 8,9 kubik untuk melayani satu borpel 20 kubik. Saya kira itu yang penting. Iya, Pak. Ya, coba bisa dijelaskan bagaimana cara batching plant ya yang kapasitasnya 8,9 meter kubik untuk melayani satu borpel 20 kubik. Kalau yang terjadi di lapangan, Pak, untuk pencuran satu borpel tuh dia langsung datang truk mixernya berapa perlunya gitu, Pak? Betul. Dari mana truk mixer itu datang? Sedangkan produksinya cuma 8,9 meter kubik per jam. Dari Yang lainnya ada yang tahu? Ardiansa, Fadli. Nah, coba gini, ya. Kayaknya Lukman coba dalami lagi, coba dicek lagi, Iya, Pak. ya, bagaimana Lagi untuk periksa. melayani pengecoran. Pertanyaannya adalah batching plan melayani pengecoran pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ya, salah satu contoh adalah borpile. Mungkin borpile itu kapasitasnya belum begitu banyak. Nanti abutmen atau pondasi yang di atas itu kan itu pengecorannya banyak sekali. Bagaimana dia bisa melayani? Ya. Jadi tadi hanya diekspos bahwa 8,9 kubik per jam. Ya, tentu saya tanya bagaimana cara melayani. Karena ini sangat penting ya. Untuk metode pelaksanaan, metode pengecoran sangat penting. Kalau seorang project manager atau site manager kalau tidak menguasai metode pelaksanaan seperti ini nanti time schedule-nya kan tidak jalan. Scheduling yang dia susun itu nanti tidak jalan. Dia mesti survei ke batching plan, bagaimana batching plan bisa melayani tahapan-tahapan pekerjaan, objek-objek apa saja yang akan dia cor. Ya, itu tugas Lukman.